Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengerjakan tugas 3. Kita mulai dengan soal pertama. Seorang pendaki memasak air di puncak gunung. Setelah diukur ternyata air mendidih pada temperatur 80 derajat Celcius. Berapakah tekanan atmosfer di lokasi tersebut? Baik. Soal nomor 1, diketahui air mendidih pada temperatur 80 derajat Celcius. Berarti temperatur didih air atau temperatur saturasi air 80 derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah tekanan di lokasi tersebut? Nah, ini mudah sekali. Tinggal kita merujuk ke tabel. Kita lihat ke tabel A4, temperatur 80 derajat Celcius. Nah, ini temperatur 80 derajat Celcius, tekanan saturasinya adalah 47,416 kilopascal. Artinya, air mendidih di temperatur 80 derajat Celcius jika tekanannya 47,416 kilopascal. Nah, ini jawabannya. Maka P sama dengan 47,416 kilopascal. Dilihat dari tabel A4. Ini nomor 1. Nomor 2. Sebuah panci presto dapat memasak daging pada tekanan 200 kilopascal. Berapakah temperatur air yang mendidih di dalam panci tersebut? Nah, sebuah panci presto diketahui tekanan di dalam panci adalah 200 kilopascal. Pertanyaannya, pada temperatur berapa air akan mendidih di dalam panci tersebut? Artinya, diketahui tekanannya adalah 200 kilopascal. Yang ditanya, berapa temperatur saturasi pada tekanan 200 kilopascal. Nah, ini sama seperti contoh soal pertama. Kita akan melihat di tabel A5, yaitu pressure tabel. Nah, tabel A5, ini tabel A5, pressure tabel, kita melihat ke tekanan 200. Tekanan 200, temperatur saturasinya 120,21. Jadi jawabannya sama dengan temperatur saturasinya sama dengan 120,21 derajat Celcius. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan perubahan fase air dari kondisi kompres liquid pada temperatur 50 derajat Celcius hingga superheat pada temperatur 300 derajat Celcius jika diketahui tekanan air 2000 kilopascal. Lengkapi penjelasan dengan TV diagram. Nah, ini kita akan jelaskan di bawah. Jadi diketahui tekanan air 2000 kilopascal. Kita buat TV diagram. Ini T, ini V diagram. Lalu kita gambarkan garis jenuhnya. Dan kita gambarkan garis tekanan konstannya. Nah, ini pada tekanan 2000 kilopascal. Selanjutnya kita akan lihat pada tabel berapa temperatur saturasinya. Kita
Kita lihat pada tabel. 2000 kilopascal. Nah ini, 2000 kilopascal temperatur saturasinya 212,38. 212,38. Nah, baik. Penjelasannya adalah dari temperatur 50 derajat Celcius sampai ke temperatur 300 derajat Celcius. Nah, yang pertama, dari temperatur 50 sampai 212,38 derajat Celcius, air dipanaskan hingga mencapai temperatur saturasi 212,38 derajat Celcius. Mulai dari fase kompres liquid hingga menjadi cair jenuh. Yang kedua, pada fase cair jenuh, air dipanaskan sehingga mengalami perubahan fase dari cair jenuh hingga menjadi campuran, lalu 100% menjadi uap jenuh di temperatur yang sama, 212,38 derajat Celcius. Lalu yang ketiga, dari fase uap jenuh dipanaskan sehingga temperatur uap dipanaskan hingga temperatur uap naik mencapai temperatur 300 derajat Celcius dan fasanya menjadi superheat. Nah, ini adalah jawaban untuk soal ketiga. Selanjutnya, soal keempat. Soal keempat, sebuah tabung berisi air dengan massa 2 kg, temperatur air 50 derajat Celcius dalam kondisi cair jenuh. Hitunglah tekanan air, volume air, dan entalpi air. Tabung berisi massa air dengan massa 2 kg. Nomor 4. Tabung berisi air, massanya 2 kg. Lalu, temperatur airnya 50 derajat. Temperaturnya 50 derajat. Fasanya cair jenuh. Nah, ini ditanyakan tekanan, volume, dan entalpi. Ya, yang pertama, berapa tekanannya. Yang kedua, berapa volumenya. Yang ketiga, berapa entalpinya.
Nah, di sini diketahui masanya 2 kg dan temperaturnya 50 derajat Celcius, fasa cair jenuh. Nah, maka penyelesaiannya yang A, tekanannya sama dengan tekanan saturasi pada 50 derajat Celcius. Ini kita lihat di tabel A4. Tabel A4, temperatur 50 derajat Celcius. Di atas lagi, A4. Nah, temperatur 50 derajat Celcius berarti tekanan saturasinya 12,352. Ini jawabannya 12,352 kilopascal. Selanjutnya yang B, berapakah volumenya? Ditanya volumenya. Volume sama dengan massa bagi volume spesifik. Maaf. Ralat, volume sama dengan massa dikali dengan volume spesifik. Jadi, massa kali volume spesifik. Massa satuannya kilogram, volume spesifik satuannya meter kubik per kilogram. Nah, ini coret-coret, maka kita dapat satuannya meter kubik. Nah, di sini kita tahu masanya adalah 2 kg. Oleh karena itu, kita perlu mencari berapakah volume spesifiknya. Volume spesifiknya sama dengan volume spesifik, karena dia fasenya cair jenuh, berarti VF, volume spesifik cair jenuh, pada temperatur 50 derajat Celcius. Nah, ini kembali kita melihat ke tabel A4. Volume spesifik cair jenuhnya adalah ini. 0,001012. 0,001012 meter kubik per kilogram. Maka volumenya sama dengan massa 2 kg kali volume spesifik 0,00 1012. Ini kita hitung 0,001012 kali 2. Volumenya adalah 0,002024 meter kubik. Selanjutnya yang C, ditanya berapa entalpinya. Entalpinya sama dengan, karena dia fasenya cair jenuh, maka entalpi cair jenuh HF pada 50 derajat Celcius. Ini kembali memakai tabel yang sama. Tabel A4, kita lihat entalpi. Ini entalpi cair jenuh HF pada 50 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah 209,34. Satuannya kilojoule per kilogram. Baik, selanjutnya soal terakhir, nomor 5. Dalam sebuah tabung berisi air bertemperatur 80 derajat Celcius dalam kondisi campuran dengan kualitas uap XY. Hitunglah A. Tekanan air, B. Volume spesifik rata-rata, C. Densitas rata-rata, D. Internal energi, dan E. Entalpi. Baik, nomor 5. Ya, sebuah tabung berisi air dengan fasa campuran. Diketahui temperaturnya 80 derajat Celcius.
X-nya sama dengan XY persen. Saya ambil angka X4 dan angka Y-nya 0. Maka kita punya nilai X-nya 40%. Ya, atau 0,4. Pertanyaannya, berapa tekanan air volume spesifik rata-rata? Tekanan volume spesifik rata-rata, densitas rata-rata, internal energi, dan yang terakhir entalpinya. Nah, kita lihat di sini. Fasa dalam kondisi campuran. Ya, berarti sebagiannya air, sebagiannya uap air. Dan temperaturnya 80 derajat Celcius. Maka penyelesaiannya, tekanannya, kalau dia berasal, jadi kalau dia pada fase campuran atau cair jenuh atau uap jenuh, maka tekanannya sama dengan tekanan saturasi pada temperatur yang diketahui temperatur 80 derajat Celcius. Nah, ini tinggal melihat ke tabel A4. A4, 80 derajat Celcius, diketahui tekanannya 47,416 kilo Pascal. Yang B, berapakah V atau volume spesifik rata-ratanya? Nah, kita melihat di persamaan pada materi kemarin. Kita coba buka materi kemarin. Nah, ini materi kemarin. Ada persamaan ini. X sama dengan volume spesifik rata-rata kurangi volume spesifik cair jenuh bagi volume spesifik Fg atau Vg min Vf. Ya, kita pakai persamaan ini. X sama dengan volume spesifik rata-rata kurangi volume spesifik cair jenuh kurangi volume spesifik Fg atau volume spesifik average kurang volume spesifik cair jenuh kurangi Vg kurang Vf. Nah, persamaannya tinggal kita rubah. Ini pindah ke sebelah sini. Jadi, X kali Vg min Vf sama dengan V average kurang Vf. Lalu, ini pindah ke sini. Minus, pindah ke sini jadi plus. Berarti, X kali Vg min Vf tambah Vf sama dengan V average. Nah, maka kita perlu mencari berapakah Vf pada 80 derajat Celcius dan berapakah Vg pada 80 derajat Celcius. Kembali kita lihat di tabel. Tabel pada 80 derajat Celcius kita perlu mencatat berapa Vf-nya. 0,001029 dan berapa Vg-nya. Maaf, yang ini. 3,4053. Nah, tinggal kita masukkan persamaannya. X 0,4 kali Vg 3,4053 kurang Vf 0,001029 ditambah Vf 0,001029
sama dengan P average. 3,4053 kurang 0,53 kurang 0,001029 kali 0,4 tambah 0,001029. Maka kita dapat P average sama dengan 1,3627 meter kubik per kilogram. Nah, selanjutnya yang C, berapakah densitas rata-ratanya? Densitas sama dengan 1/V, maka densitas rata-rata sama dengan 1/. Volume spesifik rata-rata. Nah, tinggal kita masukkan 1 bagi 1,3627. Maka kita dapat densitasnya 0,733 kg per meter kubik. Nah, selanjutnya, yang D, berapakah internal energinya? Nah, untuk menghitung internal energi pada campuran, kita menggunakan persamaan U sama dengan UF tambah X UFG. Ya, atau kalau kita lihat di materi kemarin, ada di sini. U average sama dengan UF tambah X UFG. Begitu juga menghitung entalpi. H average sama dengan HF tambah X HFG. Nah, kita pakai persamaan ini. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita perlu mencari berapakah UF pada 80 derajat Celcius dan berapakah UFG pada 80 derajat Celcius. Nah, ini kita kembali ke tabel. 80 derajat Celcius ini UF-nya. UF-nya 334,97. Selanjutnya, UFG-nya 2146,6. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. UF 334,97 tambah X-nya 0,4 kali UFG-nya 2146,6. 0,4 kali 2146,6 tambah 334,97. Maka kita dapat nilai internal energinya adalah 1193,6 kJ per kilogram. Nah, begitu juga dengan entalpi. Entalpi persamaannya sama seperti di atas. Entalpi sama dengan HF tambah X HFG. HF-nya adalah HF pada 80 derajat Celcius dan HFG-nya adalah HFG pada 80 derajat Celcius. Kita lihat lagi ke tabel. Ini HF. 335,02 kilojoule per kilogram. Selanjutnya di sampingnya kita bisa lihat HFG-nya. HFG 2308. Nah, sehingga entalpinya sama dengan HF 335,02 tambah 0,4 kali 2308. Kita dapat entalpinya 1258,2 kJ per kilogram. Sekian penjelasan tentang tugas 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.